Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Iqbal Arif Hidayatullah dari kelompok 7 Ilmu Pemulaian Ternak D, di mana aslinya Kak Melinia Eka Novianti. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelasin tentang praktikum ilmu pemulaian ternak D yang meliputi heritabilitas, repitabilitas, dan korelasi genetik. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, produktivitas kambing menentukan pendapatan usaha ternak yang akan dicapai dan hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah anak per kelahiran, kemampuan hidup, anak prasapi, selang beranak, dan bobot badan. Namun, dalam perkembangannya, ternak kambing lokal tidak selalu menunjukkan produktivitas yang bagus dan mungkin hal tersebut disebabkan oleh mutu genetik yang rendah. Apabila tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan mengalami penurunan kualitas ternak dan akhirnya bisa mengakibatkan kepunahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pembibitan dengan sistem seleksi yang efektif, dengan cara melahirkan anak dengan berat lahir dan berat sapi yang tinggi dan seragam. Kemudian, perlu dilakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendapatkan informasi nilai dugaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas antar kelas maupun dalam kelas bobot lahir dan sapi pada ternak kambing. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yaitu mampu mengetahui nilai dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Mampu mengetahui secara definisi maupun standar nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas suatu data. Mampu mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan hasil perhitungan. Contoh soalnya seperti pada suatu peternakan kambing di desa Guri Purno, kecamatan Karangploso, 4 pejantan dikawinkan dengan 5 betina dan menghasilkan keturunan dengan rata-rata bobot lahir dan bobot sapi yaitu 2,93 kg dan 11,06 kg, seperti pada tabel berikut. Nah, dari tabel tersebut, nanti kita akan menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repitabilitas. Repitabilitas dibagi menjadi dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Oke, pembahasan yang pertama yaitu nilai heritabilitas yang pertama, yaitu bobot lahir 1. Nah, untuk mencari data-data tersebut, kita menjumlahkan keseluruhan data. Nah, itu menghasilkan nilai Y. Selanjutnya, per data dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan dijumlahkan keseluruhannya, itu menghasilkan nilai YI kuadrat IK. Nah, untuk nilai N itu sama dengan jumlah keseluruhan data, NI itu atau K itu sama dengan jumlah betina, sedangkan S itu adalah jumlah pejantan. Nah, kita masuk ke perhitungan yang faktor koreksi. Faktor koreksi itu rumusnya yaitu Y kuadrat per N. Bisa lihat perhitungannya seperti itu. Jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS itu JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per MI dikurang FK. Kita lihat perhitungannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat per NI. Nah, bisa dilihat rumusnya dan perhitungannya seperti itu. Selanjutnya adalah derajat bebas antar pejantan atau DBS. Nah, di sini DBS rumusnya S dikurang 1 atau jumlah pejantan dikurang 1. Selanjutnya ada derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW di sini memiliki rumus N dikurang S, yaitu perhitungannya seperti itu. Selanjutnya adalah kuadrat antar
pejantan atau KTS. KTS ini memiliki rumus JKS dibagi dengan DBS. Bisa dilihat tadi JKS apa di atas dan DBS di atas sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW yang memiliki rumus KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Nah, selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W itu sama dengan KTW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Ragam S ini memiliki rumus KTS dikurang KTW per K. Nah, bisa dilihat heritabilitas indeks bentuk telur, yaitu H kuadrat sama dengan 4 ragam S dikurang ragam S ditambah ragam W. Bisa dilihat untuk daftar sidik ragamnya, bisa dilihat itu adalah hasil dari perhitungan yang saya hitung. Nah, oke. Pembahasan yang kedua adalah nilai heritabilitas bobot sapi yang pertama. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti heritabilitas bobot lahir yang pertama. Keseluruhan data dijumlahkan, nah itu menghasilkan nilai Y. Selanjutnya untuk per data dikuadratkan. Setelah semua data dikuadratkan, dijumlahkan dan menghasilkan nilai Y kuadrat IK. Nah, ini dimana nilai S itu adalah jumlah pejantan, nilai N itu jumlah data, nilai NI sama dengan K itu sama dengan betina. Nah, kita masuk ke faktor koreksi. Faktor koreksi ya adalah FK sama dengan Y kuadrat dibagi nilai N. Nah, bisa dilihat itu perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS itu sama dengan sigma I Y kuadrat per NI dikurang FK. JKS dapat dilihat perhitungannya seperti itu. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I kuadrat per NI. Nah, bisa dilihat perhitungannya seperti itu. Jadi adalah derajat bebas antar pejantan DBS. DBS sama dengan S dikurang 1. S itu adalah nilai jumlah pejantan. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW di situ adalah rumusnya N dikurang S atau jumlah data dikurang jumlah pejantan. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS dikurang DBS. JKS sudah didapat di atas tadi dan DBS juga sudah dapat di atas tadi. Nah, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW itu memiliki rumus JKW dikurang DBW. Nah, JKW dan DBW sudah didapat di rumus yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W sama dengan KTW selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar pejantan ragam S. Ragam S itu rumusnya KTS kurang KTW per K. Nah, bisa dilihat perhitungannya. Selanjutnya adalah heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat. H kuadrat di sini memiliki rumus 4 ragam S per ragam S tambah ragam W. Nah, jika sudah didapat nilai heritabilitasnya, itulah nilai yang didapat. Selanjutnya daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam di sini adalah hasil dari perhitungan yang saya hitung. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang heritabilitas yang pertama dan yang kedua. Heritabilitas sendiri memiliki pengertian parameter genetik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterwarisan suatu karakter dalam populasi ternak atau suatu pendugaan yang mengukur sejauh mana visitabilitas penampilan suatu karakter dalam populasi yang disebabkan oleh peran faktor genetik. Heritabilitas memiliki rentang berkisar antara 0 sampai 1 dengan klasifikasi
0 sampai 0,1 rendah, 0,1 sampai 0,3 sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk tinggi. Untuk nilai standar pada perhitungan heritabilitas ini berkisar antara 0,2 sampai dengan 0,4. Nah, pada praktikum ini didapatkan dua nilai heritabilitas. Nilai pada data bobot lahir 1 diperoleh 0,32, di mana nilai tersebut dalam rentang nilai yang sedang. Selanjutnya adalah bobot sapi 1 mendapat nilai heritabilitas 1,62. Pada data ini melebihi rentang heritabilitas. Faktor yang memungkinkan terjadi hal tersebut adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Oke, selanjutnya adalah pembahasan korelasi genetik bobot lahir 1 X bobot lahir sapi 1. Nah, untuk bobot lahir 1 diinisialkan dengan tanda X dan bobot lahir sapi 1 diinisialkan untuk tanda Y. Di sini ada pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan pejantan 4. Nah, untuk nilai X, untuk setiap pejantan dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan itu dijumlahkan dengan data-data yang lainnya yang dijumlahkan juga. Hasil dari jumlah X itu menghasilkan nilai X, yaitu jumlah data bobot lahir keseluruhan. Selanjutnya adalah nilai bobot sapi atau nilai Y. Nilai Y juga sama seperti bobot sapi atau bobot lahir, dijumlahkan keseluruhannya. Setelah hasil tersebut dijumlahkan lagi dengan data pejantan yang lainnya. Nah, itu menghasilkan nilai Y. Selanjutnya adalah nilai XY. Nilai XY itu didapat dari perkalian antara data X dengan data Y. Misal betina 1 itu 2,9 data X dikali dengan 10,4 data Y menghasilkan nilai 30,16. Nah, dari data tersebut dijumlahkan menghasilkan nilai XIK, YIK. Nah, hal tersebut dilakukan ke pejantan-pejantan yang lain. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut dijumlahkan kembali untuk menghasilkan nilai XIK, YIK. Nah, setelah tabel selesai, kita lanjut ke faktor koreksi. Faktor koreksi di sini menggunakan FK sama dengan X dikali Y per N, di mana X adalah hasil dari jumlah data yang kita cari tadi dan Y adalah jumlah data yang telah kita cari yang tadi. Selanjutnya N adalah jumlah data. Selanjutnya adalah jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Sigma I XI dikali YI per NI dikurang FK. Nah, XI dikali YI ini bobot lahir dikali dengan bobot sapi per jumlah data dikurang hasil FK yang tadi sebelumnya. Nah, bisa dilihat itu adalah hasil perhitungannya. Selanjutnya adalah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW ini memiliki rumus sigma I, sigma K, XIK, YIK dikurang sigma I, XI dikali YI per NI. Nah, XIK, YIK ini tadi yang X dikali Y dan dijumlahkan, selanjutnya dijumlahkan ke seluruh data. Nah, dikurang XI, YI per NI yang tadi kita dapat di atas. Nah, seperti itu perhitungannya. Selanjutnya adalah nilai derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS ini memiliki rumus DBS sama dengan S dikurang 1, di mana S itu adalah jumlah pejantan. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Nah, DBW ini memiliki rumus N dikurang 4, di mana N di sini adalah jumlah data. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Nah, HKRS di sini memiliki rumus HKRS sama dengan JHKS per DBS, di mana JHKS dan DBS sudah ditemukan di rumus yang di atas. Selanjutnya, hasil rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW. HKRW memiliki rumus JHKW per DBW. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. HKRW sama dengan KOFW sama dengan HKRW 0,04. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS. KTHS sama dengan KOFS. Nah, KOFS ini memiliki HKRS dikurang HKRW per K. Nah, selanjutnya
rumus yang terakhir adalah korelasi genetik. Korelasi genetik ini memiliki rumus ragam sama dengan 4 cov S per akar 4 ragam SX dikali 4 ragam SY. Nah, di situ ada rumusnya. Selanjutnya adalah daftar sidik ragam. Nah, di situ adalah hasil dari perhitungan yang saya buat. Nah, pembahasan yang kedua adalah korelasi genetik. Korelasi genetik sendiri merupakan penggabungan lebih dari satu sifat dengan sifat yang lain. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1 yang disebut dengan korelasi sempurna. Korelasi semakin mendekat +1, maka peningkatan suatu sifat akan diikuti oleh peningkatan sifat yang lainnya. Dan semakin mendekati -1, berarti peningkatan suatu sifat akan mengurangi sifat yang lainnya. Pada praktikum yang dilakukan menghasilkan nilai korelasi genetik 0,85, di mana rentang nilai pada korelasi genetik di angka -1 sampai 1. Nilai 0,85 termasuk tinggi. Nah, nilai korelasi genetik ini memiliki kategori, ya, yaitu 0,05 sampai 0,25 termasuk rendah, 0,25 sampai 0,5 termasuk sedang, 0,5 sampai 1 termasuk tinggi. Semakin tinggi nilai mendekati batas rentang atau nilai 1, maka semakin besar mencerminkan sifat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi pada ternak. Nilai standar untuk korelasi genetik sekitar 0,01 sampai dengan 0,03. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi adalah dari pejantannya, genetik, dan faktor lingkungan. Oke, selanjutnya adalah nilai repeatabilitas. Nilai repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Nah, sekarang adalah nilai repeatabilitas antar kelas. Untuk repeatabilitas antar kelas, itu terdapat bobot lahir dan bobot lahir 2. Nah, untuk bobot lahir 1 itu diinisialkan X dan bobot lahir 2 itu diinisialkan dengan Y. Untuk data ini menggunakan data betina pada nomor 4 dan 5, yaitu dengan kedua data tersebut. Selanjutnya, hal yang harus kita cari adalah sigma X. Sigma X itu hasil dari penjumlahan bobot lahir 1. Selanjutnya, sigma Y adalah hasil dari penjumlahan nilai Y atau bobot lahir 2. Selanjutnya adalah dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat itu sama dengan, jadi untuk bobot lahir 1 atau nilai X itu datanya dikuadratkan masing-masing, selanjutnya dijumlahkan. Selanjutnya adalah sigma Y kuadrat. Nah, untuk sigma Y kuadrat ini sama seperti hal yang tadi, untuk setiap datanya dikuadratkan, selanjutnya dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah hasil dari pengkuadratan sigma X, dan sebaliknya sigma Y juga seperti itu. Nah, untuk sigma XY itu adalah hasil dari perkalian antara X dan Y. Oke, selanjutnya adalah rumus dari repeatabilitas tersebut. Ragam sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N per akar dari buka kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N tutup kurung dikali dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N tutup kurung. Nah, dari tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan nilai repeatabilitas antar kelas. Nah, tersebut adalah nilai dari repeatabilitas antar kelas. Oke, selanjutnya yaitu nilai repeatabilitas dalam kelas. Nah, untuk nilai repeatabilitas dalam kelas ini menggunakan data bobot sapi 1, bobot sapi 2, bobot sapi 3 untuk data 1, 2, 3. Nah, yang digunakan diingat ya, untuk betina pada data 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita harus mencari Y. Nilai Y ini adalah hasil tambah dari bobot sapi 1, sapi 2, sapi 3 per data. Jadi misal betina pada 1,
Nah, itu kan mempunyai nilai 10,4, 11,2, 11,5. Nah, itu dijumlahkan. Dapatnya 33,1. Nah, dari hasil 33,1 itu dilanjutkan ke data-data selanjutnya dan dijumlah. Nah, itu menghasilkan nilai Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus yang pertama yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi di sini menggunakan rumus FK sama dengan Y kuadrat per N. Nah, bisa dilihat perhitungannya seperti itu. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB ini memiliki rumus sigma I sama dengan YI kuadrat per MI dikurang FK. Nah, ya di sini itu untuk setiap datanya dikuadratkan, keseluruhan data dikuadratkan dan dibagi 3, lalu dikurang dengan hasil FK yang sebelumnya. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat pengukuran dalam individu JKW. Nah, JKW memiliki rumus sigma I, sigma J, Y kuadrat IJ dikurang sigma I, YI kuadrat per MI. Nah, di sini yang dimaksud adalah keseluruhan data dikuadratkan. Selanjutnya dikurang dengan sigma I, YI kuadrat per MI yang tadi. Selanjutnya adalah derajat bebas antar individu atau DBW. DBW memiliki rumus DBW sama dengan N-1. Selanjutnya adalah derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW memiliki rumus N dikurang NI-1. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB memiliki rumus JKB per DBW. Bisa dilihat. Selanjutnya adalah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki rumus JKW per DBW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW memiliki ragam W dikurang KTW sama dengan KTW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS. KTHS memiliki rumus ragam B sama dengan KTW dikurang KTW per K. Selanjutnya ada nilai repeatabilitas dalam kelas, yaitu R sama dengan ragam B dikurang per ragam B ditambah ragam W, dan tersebut adalah hasilnya. Nah, di sini adalah daftar sidik ragam, itu adalah hasil perhitungan yang saya lakukan. Pembahasan yang terakhir adalah pembahasan nilai repeatabilitas. Nah, repeatabilitas adalah suatu parameter genetik yang dapat digunakan untuk menduga nilai maksimal heritabilitas H2. Rentang nilai repeatabilitas adalah -1 sampai dengan +1. Repeatabilitas dapat menggambarkan tingkat penyesuaian antara catatan berulang yang berurutan dan ternak yang sama. Semakin besar repeatabilitas pada ternak diakibatkan oleh kelompok individu yang diamati memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengulang produksinya dalam menghasilkan keturunan berikutnya. Nah, pada praktikum yang saya lakukan, menghasilkan nilai repeatabilitas antar kelas itu 0,51, sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas menghasilkan 0,52. Nilai yang didapat pada data tersebut termasuk tinggi, di mana mendekati angka 1. Parameter genetik termasuk dalam kategori tinggi apabila berada pada kisaran 0,3 sampai 1. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, untuk nilai standar pada repeatabilitas itu pada anak jantan dan betina adalah 0,9 plus min 0. Oke, kesimpulan yang didapat adalah data heritabilitas bobot lahir menghasilkan nilai 0,32, sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi menghasilkan nilai 1,62. Di mana pada bobot lahir termasuk nilai yang tinggi. Nilai tinggi ini menunjukkan pengaruh genetik yang mendominasi, biasanya berasal dari tetuanya. Sedangkan nilai heritabilitas bobot sapi menghasilkan nilai yang sangat tinggi dan di luar rentang nilai heritabilitas.
Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Selanjutnya adalah nilai korelasi bobot lahir dan bobot sapi menghasilkan nilai sebesar 0,85. Nilai ini termasuk tinggi. Semakin tinggi nilai mendekati batas rentang atau 1, maka semakin besar mencerminkan sifat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi pada ternak. Selanjutnya adalah nilai repeatabilitas antar kelas menghasilkan 0,51, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas menghasilkan 0,52. Nilai ini menunjukkan estimasi nilai repeatabilitas yang berbeda antara kelas. Nilai ini menunjukkan nilai yang tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari materi heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik dari Praktikum Ilmu Pemeliharaan Ternak D. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.